Situs lainnya Gunung Wilis sebelah utara, tepatnya di Desa Ngeranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Juga tidak kalah ramainya dikunjungi banyak orang, utamanya mereka-mereka yang mempertahankan budaya Jawanya dengan ritual-ritual adat yang membuat situs ini terlihat angker dan berwibawa. Nah, ini kita perkenalkan, ini Bapak Katno adalah Bapak Juru Kunci yang ketujuh ya. Iya. Nanti kita bisa minta informasinya. Kita bincang-bincang. Nah Pak, katanya di desa ini itu ada sebuah punden ya Pak ya. Itu di mana Pak? Di sana. Di atas. Atas. Punden apa Pak namanya? Punden yang Senembahan Ngukir. Punden Ngukir. Punden Ngukir. Nah itu dari masyarakat desa sini apakah punya sejarah atau apa mungkin Pak? Sejarah tentang Punden Ngukir itu, kenapa kok disebut Punden Ngukir? Sejarahnya kan ngeten Mbak. Kalau rumiyin Mbah kula sanjang kula nek niku sejarahnya wonten tiyang ndamel ukiran wonten ngriku keblesah. Darah niku medal wonten niku dirumat, maksudnya dikubur wonten niku. Disukani napa niku makom wonten niku. Terus dibare niku kesah malih, mlampah-mlampah malih. Ngoten sanjange mbah kula niku kala rumiyin. Namung ngoten niku cekak aos e. Cekak aos kan? Nggih, namung ngoten niku. Cerita aja. Ya, jadi ini perlu saya gambarkan. Nyun sewu lho Pak nggih. Nggih, monggo. Jadi apa yang sudah dikatakan Bapak Juru Kunci tadi, itu merupakan sani. Jadi orang zaman dulu itu penuh dengan sanepo, penuh dengan epigrafi, penuh dengan kias. Jadi tidak serta-merta di situ ada orang rukir, metu darah terus dikubur, tidak seperti itu. Tapi ini sandi. Jadi yang jelas yang di situ itu adalah salah satu keturunan seorang empu. Ya, empu pada zaman kerajaan Mojopahit. Ya, jadi di situ nanti bisa kita buktikan di sana. Katanya ada banyak pohon nogosari gitu Pak, terus ngoten. Itu nanti bisa kita buktikan di sana. Karena apa? Darah itu tadi ya. Iya. Darah itu kan merupakan faktor keturunan. Jadi orang sesembahan, kanjeng sesembahan atau kanjeng panembahan yang ada di lereng Gunung Wilis itu adalah darah ya. Karena Bapak Juru Kunci tadi menyebut darah. Nah, darah dalam istilah orang Jawa, darah itu adalah salah satu bentuk keturunan. Jadi si empu ini adalah salah satu bentuk keturunan dari kerajaan Mojopahit. Ya. Yang keahliannya ngukir waroko. Nah, jadi nanti bisa kita buktikan pohon apa saja yang ada di sana. Jadi nanti kita bisa bisa menjelaskan lebih jelas. Karena banyak sekali empu-empu zaman dulu yang menyebar, ada di Gunung Wilis, ada di Gunung Arjuna, Gunung Penanggungan, Gunung Lawu dan sebagainya. Jadi di sini sambil mengukir, juga sambil bertapa. Nah pemirsa, untuk lebih jelasnya saya sama Pak Toto akan langsung ke Punden Ngukir ya Pak. Ya. Mari Pak Toto. Nggih, matur sembanun, Pak Katno. Nggih, sana sepedal sowan malih. Nggih. Situs yang berbentuk makam kuno ini disebut makam Panembahan Ageng Ngukir atau situs Punden Ngukir. Di Arca tidak kurang dari 500 meter persegi ini di zaman era Kerajaan Majapahit adalah tempat bersemedi di malam hari. Sedangkan untuk siang hari dipakai untuk kerja para Brahmana untuk membuat ukiran warongko keris pusaka Trah Majapahit. Ya,
Ya ini Fit yang saya sebutkan sebagai punden terakhir di Gunung Wilis, Iya. yaitu dengan apa yang disebut dengan punden ngukir. Lah ini ya. Ngukir ini. Ya, mari kita masuk. Nah pemirsa, saat ini saya sama Pak Toto sudah berada di situs yang lainnya ya Pak Toto ya. Ya. Namanya adalah Punden Ngukir. Ngukir. Nah untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Pak Toto. Ya, ayo kita jelaskan di dalam ya. Ya. Ya ini Fit ya, ini adalah salah satu bentuk yang disebut punden. Oh gitu. Kenapa orang Jawa selalu menyebut punden? Hmm? Punden itu adalah salah satu predikat kehormatan untuk Bapak Ibu. Yang disebut dalam bahasa Jawa pepunden. Pepunden itu kudu dipundi-pundi itu identik dengan dihormati. Sebab orang lahir, Ya. kalau tidak ada bapak dan ibu sebagai pepunden kita tidak akan ada. Dan oleh karena itu ini adalah salah satu bentuk pepunden Ya. ya sesuai dengan apa namanya tulisan yang ada di luar tadi sebagai punden ngukir. Ya. Lah kemudian nama situs atau makam ini disebut pepunden. Artinya pepunden itu adalah orang yang pertama kali menempati di desa ini. Kalau punden ngukir, dari kata ngukirnya itu apa? Ya, Penjelasan. jadi kata ngukir itu banyak sekali untuk di daerah gunung. Kalau di gunung mana itu Gunung Lawu, Ya. itu ada yang disebut ngukir ratawu. Argo dalam. Jadi ngukir itu asal kata dari wukir. Wukir itu bahasa Kawi artinya gunung. Ya, wukir itu bahasa Kawi artinya gunung. Jadi punden itu berada di atas gunung, makanya disebut punden ngukir. Dan salah satunya yang ada di Dukung Ngukir ini ya Pak Ngukir ya. ini ya. Jadi ini jelas adalah situs peninggalan daripada Kerajaan Mojopahit. Di mana situs ini ciri-cirinya kalau ini peninggalan Kerajaan Mojopahit itu tidak bisa lepas dari pohon Nogosari. Pohon Nogosari. Ya, Yang ada itu ya Pak Toto. Ya, ini banyak sekali dikitari pohon Nogosari. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri ya. Ini bisa kamu buktikan kapan saja nanti. Ciri-ciri kalau ada punden. Ya. Di situ ada pohon Nogosari. Di sekelilingnya berarti itu adalah punden sisa-sisa Kerajaan Mojopahit ya. Yang dulunya berdomisili di sini dan bertapa di sini ya, menyempikan diri di sini. Jadi ini juga disebut punden ngukir wilis ya. Punden Ngukir Wilis. Ya, punden ngukir wilis ini. Berarti di area Gunung Wilis ini berarti masih banyak sekali ya Pak Toto situs-situs yang memang masih ada Kaitannya sama dengan Majapahit. ya Kerajaan Mojopahit. Sebetulnya ini banyak sekali situs-situs, tapi sayang belum banyak yang bisa diketemukan karena sudah tertutup dengan beberapa rumput yang panjang-panjang. Masih di sana sebetulnya masih banyak. Ya. Jadi karena ini yang diketemukan situsnya cuma 2, yang satu tadi yang di Bodak tadi, yang satunya ini adalah punden yang disebut punden ngukir. Jadi ini kata-kata ngukir itu memang pada zaman Mojopahit banyak kata-kata ngukir, ngukir ratawu, ngukir wilis, banyak kata-kata ngukir, ngukir Arjuna. Jadi itu namanya sebutan gunung. Ya, jadi punden ini setiap satu suro atau setiap kapan saja mesti umat-umat ya, orang-orang yang masih menganut ajaran-ajaran Mojopahit, utamanya ajaran-ajaran yang masih berbau apa namanya budaya Jawa, mesti semuanya ke punden. Berarti sampai sekarang pun Ya, masih dilestarikan, masih diuri-uri, dibuktikan dengan adanya prapen. Lah, ini kan prapen. Oh, yang di tengah itu. Ya, prapen itu adalah salah satu bentuk tempat pembakaran kemenyan. Kalau tidak ada prapen atau pembakaran kemenyan, cukup dibakar dengan pedupaan seperti itu. Ya, jadi apa sih? Kalau kita ke punden, kita itu bawa aroma yang baunya wangi. Ini bukan berarti kita memuja ini, bukan. Artinya pepunden ini aromanya yang Mbah Punden ini namanya umpamanya Mbah Joyo gitu ya. Supaya namanya Mbah Joyo itu harum semerbak seperti baunya dupa. Itu loh, makanya jangan gagal paham. Banyak orang-orang yang gagal paham. Wah, iku apa iku muja setan? Gak ono ceritane wong Jawa muja setan sak goblok-gobloke wong Jawa, gak ono wong Jawa nyembah watu. Jadi ini adalah salah satu simbol bahwa anak putu ya, anak cucu itu memang menghormati bapak ibunya.
Supaya nama punden itu tetap harum sepanjang masa. Kemudian dibakarlah padupan yang maha harum, itu loh. Dan ini pun memang sepertinya udah lama ya Pak Tok. Oh, sudah lama. Ada gundukan-gundukan. Ada gundukan, terus itu ada batu merah Mojopahit yang masih besar-besar tadi seperti batu tadi, itu ciri-ciri Mojopahit. Dan yang kedua adalah ciri-cirinya ada pohon Nogosari. Ya, saya kira seperti itu penjelasan saya, walaupun itu hanya sekedar penjelasan singkat. Fitri untuk membuktikan bahwa di sini memang adanya situs. Ayo kita ajak cari apa namanya, situs-situs batu yang masih ada ya. Iya Pak Tok. Ayo. Situs makam ini dikelilingi pohon-pohon Nogosari, yang dipercaya pohon ini adalah suatu bentuk sandi bahwa yang dimakamkan di situ adalah terah bangsawan Majapahit. Selanjutnya, pohon keramat ini sampai sekarang adalah pohon langka yang dilindungi negara dengan Undang-Undang Cagar Alam yang terus dipantau oleh Dinas Perhutani Kabupaten Madiun. Ini salah satunya. Wah, berat sekali ya. Nah, ini adalah batu bata merah Mojopahit. Jadi umurnya ini kurang lebih sudah 600 atau 550 tahun. Tapi batu merah ini memang batu merah yang luar biasa hebatnya, sehingga tidak ada cacat, ya, tidak ada Masih cacat. utuh ya Pak? Ya, di pagar itu masih utuh semua. Pagar-pagar yang tertimbun tanah itu masih utuh semua. Nah, ini salah satu buktinya ya, kalau ini adalah situs dari Majapahit. Ya, mari kita lihat di situ. Ini ya Pak Tok. Ah, ini batu merah semua. Lah, inilah yang disebut dengan pohon Nogosari. Oh. Kenapa ini ciri-ciri Majapahit semua makam atau semua situs ya? Itu kok mesti tertanam pohon Nogosari? Karena pohon Nogosari itu bisa hidup hanya bagi mereka yang masih terah Mojopahit. Ya, Pak Tok? terah Mojopahit itu masih keturunan Mojopahit. Itu baru menanam Nogosari. Kalau itu tidak akan bisa hidup. Itu sudah kodrat alami. Ya. Dan pohon Nogosari zaman dulunya, Nogosari ini ditanam di depan istana kerajaan Mojopahit. Jadi inilah salah satu bentuk pohon Nogosari. Itu banyak, Fit. 1, 2, 3, 4, banyak ini. Ya berarti Nogosari memang semua. Karena banyaknya pohon Nogosari yang mengelilingi punden ini, salah satunya bahwa punden ini memang peninggalan kerajaan Mojopahit dan masih terah bangsawan. Oh, seperti itu. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri yang tidak bisa dipungkiri dan itu sudah kodrat alam. Nah, pemirsa, demikian tadi Tunjung Budoyo kali ini yang mengupas tentang situs-situs yang berada di Gunung Wilis. Saksikan terus program Tunjung Budoyo di episode selanjutnya. Saya Fitra Devi dan Pak Toto mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.